di department store. Ini khususnya di gerai mataharinya. Ya, yang pertama terkait dengan struktur yang ada di gerai matahari itu dibagi ke beberapa unit. Yang pertama ada store manager, ini yang memimpin gerai. Kemudian bagian ekspedisi ini dia tugasnya menerima barang sama mengurus beberapa gudang di gerai itu. Kemudian ada bagian area. Bagian area ini yang biasanya disebut area sales, itu yang kalau kita ke matahari itu ada barang-barang yang di display itu. Kemudian ada bagian kasir. Bagian kasir ini dia yang melayani penjualan dan bayaran dari konsumen, sama dia nanti juga membuat laporan-laporan. Setiap bagian ini nanti membuat laporan-laporan seperti itu. Kemudian ada supplier, ini yang menyuplai barang. Kalau dari matahari itu barang dagangannya itu ada yang dari supplier, ada juga yang dari konsinyasi. Kemudian yang terakhir konsumen. Ini baik. Selanjutnya langsung ke DFD level 0. Ini menggambarkan tentang proses dari penerimaan barang sampai barang itu terjual di matahari, di gerai matahari itu. Jadi yang pertama itu dimulai dari ini semua menunjukkan tiap-tiap struktur dari gerai itu secara keseluruhan. Yang pertama itu dari store manager, itu nanti dia tiap awal periode selalu menerima target dari kantor pusat. Kemudian dia akan masukkan data target itu ke dalam sistem di gerai itu. Kemudian di bagian ekspedisi ini dia yang menerima, dia yang melakukan istilahnya permintaan barang ke supplier atau ke warehouse, ke kantor pusat. Kemudian dia juga yang menerima barang seperti itu. Si bagian ekspedisi ini akan menginput data penerimaan barang, yang nantinya data penerimaan barang ini juga akan digunakan oleh bagian area. Bagian area ini dia yang bertugas untuk mengurus area sales. Mulai dia yang akan mencocokkan juga data-data seperti penjualan, penerimaan untuk membuat laporan stok barang di area, juga nota penjualan itu ketika pembeli itu sudah memilih barang gitu kan, nanti barangnya akan dibuatkan nota penjualan oleh bagian area, baru nanti kemudian diserahkan ke bagian kasir. Bagian kasir ini dia memproses informasi-informasi dari konsumen seperti data pembayaran, member, termasuk penjualan, dan di akhir periode membuat laporan penjualan. Kemudian ada konsumen yang pada akhirnya akan menerima struk pembayaran. Nah, tiap-tiap bagian ini nanti di akhir periode membuat laporan-laporan seperti laporan penjualan, laporan stok barang, dan termasuk juga laporan selisih penerimaan barang. Seperti itu. Kemudian DFD level 1 akan dijelaskan oleh Mbak Tiwi. Silakan, Mbak. Oke, untuk DFD level 1. Level 1 dimulai dari pencatatan produk yang oleh konsinyur atau supplier. Supplier akan menerima dokumen penerimaan penitipan produk dari matahari, dan kemudian supplier akan melakukan penitipan produk tersebut. Kemudian produk tersebut akan masuk ke dalam gudang. Yang gudang tersebut nanti akan terjadi pengepakan dan pengeluaran produk. Gudang juga akan mengeluarkan kartu persediaan produk yang nantinya digunakan untuk pengecekan dan pemutakhiran jumlah produk.
pas bagian 2, pas pengepakan dan pengeluaran produk juga nanti akan mengeluarkan laporan pengeluaran produk yang berguna untuk pengecekan dan pengutarian jumlah produk. Kemudian produk tersebut akan meninggalkan gudang dan masuk ke logistik, dan kemudian masuk ke dalam proses pendistribusian produk yang mengeluarkan data produk keluar, dan kemudian pendistribusian produk itu akan mengeluarkan data produk masuk dan akan masuk ke dalam departemen store itu sendiri. Dan akhirnya masuk ke dalam proses terakhir, yaitu penjualan produk, yang dengan produk tersebut akan di-display sesuai dengan harganya dan data produk tersebut, dan kemudian akan ke konsumen atau pelanggan, di mana pelanggan akan menerima dan membayar produk tersebut, dan departemen store akan memberikan bukti pembelian tersebut. Sekian untuk DFD level 1-nya, kemudian akan ada DFD level 2 yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan DFD level 2 untuk proses bisnis penjualan, di mana tadi seperti dijelaskan oleh Mbak Tiwi bahwa pada level pertama ada beberapa proses bisnis. Lalu setelah kita melakukan elaborasi dari DFD level 0 ke DFD level 1, kita dapat memecah lagi proses bisnis tersebut ke level 2, di mana level 2 ini kami memilih untuk menggunakan DFD tipe logical, di mana dalam simbol yang ditujukan oleh lingkaran merupakan hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan oleh Matahari Department Store, lebih tepatnya retail Matahari Department Store. Untuk level 2 penjualan sendiri, di sini ada beberapa proses. Yang pertama adalah pembelian stok barang, proses penjualan barang, dan pelaporan penjualan. Oh, ada juga proses pengiriman barang secara online. Untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut. Untuk proses pembelian stok barang sendiri, retail dari Matahari Department Store memilih memilih entitas eksternal yaitu supplier untuk dapat mengirim stok barang baru. Lalu setelah stok barang baru ada, maka barang akan dimasukkan ke barang di gudang, di mana barang di gudang ini merupakan data store dari Matahari Department. Lalu dari barang yang ada di gudang tersebut akan timbul barang yang sudah dipranomori dan dimasukkan ke dalam proses penjualan barang, di mana proses penjualan barang itu akan mengambil input data dari daftar harga barang dan akan melanjutkan proses pada pelaporan penjualan dan proses pengiriman barang secara online. Nah, dari proses penjualan barang dan proses pengiriman barang secara online ini, entitas eksternal yang terlibat di dalam proses ini adalah pembeli, di mana pembeli dapat mengirim daftar pesanan dan pembayaran, serta pembeli akan mendapatkan tagihan dan juga barang yang dibutuhkan. Lalu dari proses penjualan barang dan juga proses pengiriman barang secara online, dari Matahari Department Store sendiri akan melaporkan data penjualan langsung dan data penjualan secara tidak langsung. Maksudnya adalah data penjualan secara langsung adalah penjualan yang dilakukan secara offline, sedangkan data penjualan secara tidak langsung adalah penjualan yang dilakukan secara online, di mana setelah adanya proses penjualan barang dan proses pengiriman barang secara online akan masuk kepada proses bisnis pelaporan penjualan. Pelaporan penjualan diperlukan untuk mengetahui akuntabilitas yang berlaku dalam perusahaan. Dari laporan penjualan ini akan menghasilkan output berupa laporan pertanggungjawaban atas penjualan untuk jajaran direksi. Analisis singkat dari kelompok kami adalah sistem informasi dari Matahari Department Store ini sendiri telah berkembang dari level 0 sampai dengan level 2, di mana level 0 merupakan gambaran umum yang digunakan untuk menggambarkan proses bisnis Matahari Department Store secara keseluruhan, di mana setelah dari DFD level 0 tersebut akan dielaborasi oleh DFD level 1 dan DFD level 2. DFD level 1 dan DFD level 2 itu dapat berupa logical ataupun physical DFD. Kami memilih menggunakan logical DFD. Sedangkan bagi para fiskus sendiri, DFD dapat bermanfaat sebagai sumber dari fiskus untuk lebih memahami proses bisnis wajib pajak. Lalu, dari pemahaman proses bisnis wajib pajak tersebut, fiskus dapat menentukan apakah potensi pajak yang belum tergali dan memaksimalkan potensi pajak yang ada bagi perusahaan yang dilihat DFD-nya tersebut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan flowchart oleh Rizka. Terima kasih.
bisa dipercepat ya. Baik Pak, ini untuk flowchart-nya akan saya jelaskan. Jadi yang pertama itu flowchart-nya dimulai dari pelanggan. Dari pelanggan itu dia memilih barang, kemudian barang ini nanti akan disampaikan kepada pramuniaga untuk dibuatkan nota penjualan. Nah kemudian barang ini nanti akan dibawa ke kasir oleh si pramuniaga. Kemudian sedangkan nota penjualan itu dibawa oleh pelanggan, diserahkan ke kasir. Nah setelah itu oleh kasir dilakukan pemeriksaan barang dan dihitung harganya. Apabila sudah disetujui ke pelanggan, nanti akan dibayar oleh pelanggan. Jika tidak setuju, maka proses selesai di situ. Apabila setuju, maka akan lanjut pada pembayaran. Nah, pembayaran ini akan dilanjutkan dengan penerimaan uang oleh kasir. Kemudian kasir juga akan menginput data penjualan ke dalam sistem. Setelah itu nanti akan secara sistem akan keluar struk penjualan yang diarsip dan satu lagi diserahkan kepada pelanggan. Di saat yang sama juga dibarengi dengan penyerahan barang kepada pelanggan dan proses dapat selesai. Mungkin sekian yang bisa kami presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Lanjut yang kelompok berikutnya. Langsung mungkin diskusinya nanti sambil saya buatkan beberapa catatan atas masing-masing paper. Oke. Ya, lanjut. Izin Pak, izin share screen. Ya, silakan. Baik Pak, di sini kami dari kelompok yang akan membahas proses bisnis, DFD dan flowchart dari PT Sritex Pak. Silakan kepada Silpide untuk menjelaskan ilustrasi umum proses bisnis perusahaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan PT Sri Rejeki Isman atau Sritex Tbk ini merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri tekstil, di mana pada usahanya dia memiliki 4 segmen usaha, yaitu ada pemintalan, pertenunan, kemudian percetakan dan pewarnaan, serta konveksi. Nah, di sini kami akan membahas terkait konveksi, yang bagian konveksi. Nah, untuk inputnya sendiri itu secara umum adalah barang mentah berupa benang, kemudian untuk prosesnya itu ada pemolaan, kemudian penjahitan secara umumnya gitu ya, ada laundry, kemudian ada finishingnya yang melibatkan tenaga kerja, mesin, listrik, air, kemudian bahan bakar, dan lainnya. Yang akan menghasilkan output berupa barang jadi, yaitu garment atau pakaian jadi. Next, Made. Next, langsung ke DFD level 0. Nah, untuk diagram konteks atau DFD level 0, Sistem Informasi Manufaktur Konveksi pada PT Sri Rejeki Isman Tbk, itu kami mengambil secara umum itu ada bagian inventory, sebenarnya dimulai dari supplier, kemudian ada bagian inventory, pemolaan, penjahitan, laundry, finishing, baru penjualan yang berhubungan dengan pelanggan. Nah, di bagian inventory itu inputnya adalah form kebutuhan bahan dasar, kemudian outputnya adalah nota bahan dasar. Untuk yang supplier juga sama, untuk inputnya ke supplier itu form order bahan dasar, kemudian outputnya kepada perusahaan itu nota bahan dasar. Untuk bagian pemolaan itu inputnya ke sistem itu form pola, kemudian outputnya adalah info bahan dasarnya untuk dibuatkan pola. Kemudian di bagian penjahitan itu ada form pakaian mentah, kemudian outputnya itu ada info pola. Yang bagian laundry ada form pakaian matang, kemudian outputnya adalah info pakaian matang. Nah, untuk info pakaian matangnya ini nanti akan masuk ke bagian finishing untuk dikeluarkan menjadi form pakaian jadi. Nah, untuk pakaian jadinya nanti akan dijual gitu ya, di mana itu sebenarnya dibuat berdasarkan order atau made to order gitu dari pelanggan. Nah, pelanggan itu melakukan order,
baru terhubung dengan bagian penjualan, dan bagian penjualan itu akan masuk ke sistem informasi manufaktur perusahaan, seperti itu. Nah, untuk bagian manajer seperti biasa ya, membuat laporan-laporan seperti itu. Next. Ya, untuk selanjutnya, DFD level 1 dan level 2 akan dijelaskan oleh Madi. Silakan. Baik, saya akan melanjutkan terkait pembahasan DFD level 1 dan level 2. Yang pertama adalah DFD level 1 dari PT Sritex ini. Terdapat beberapa proses. Yang pertama itu adalah terkait proses order bahan. Jadi di sini PT Sritex itu akan mengorder bahan dari supplier dan memberikan form order, atau apabila telah memiliki bahan tersebut akan diambil dari inventory. Dan di sini apabila memiliki stok yang menipis, maka perlu decision dari manajer. Kemudian ada yang proses kedua itu adalah login. Jadi setiap bagian di perusahaan ini perlu melakukan login dengan memperoleh hak akses terhadap setiap bagian-bagiannya sebelum melakukan kegiatan. Selanjutnya ada penerimaan bahan dari untuk melakukan pembuatan bahan bisa didapat dari supplier maupun mengambil dari inventory. Kemudian setelah bahan diterima akan dilakukan pemilihan pola oleh bagian pemolaan yang sebelumnya telah melakukan login terlebih dahulu dan akan menghasilkan pola. Kemudian pola ini akan dibawa ke bagian penjahitan untuk dijadikan pakaian mentah. Kemudian dilanjutkan dengan bagian laundry, yaitu melakukan pencucian atas pakaian mentah tersebut dan akan menjadi pakaian matang yang kemudian akan di bagian finishing oleh bagian finishing ini dengan menambahkan hal-hal terakhir, misalnya aksesoris, logo maupun merek dari produk ini dan menghasilkan pakaian jadi. Nah, pakaian jadi ini akan dibawa ke bagian penjualan. Bagian penjualan ini akan menjual kepada pelanggan yang didapat yang memberikan invoice tersebut merupakan suatu data store di sini dan akan digunakan sebagai pembuatan laporan. Nah, pembuatan laporan ini didapat dari setiap bagian-bagian tadi, mulai dari bagian penerimaan bahan, kemudian ada yang pemolaan, penjahitan, laundry, dan finishing. Nah, di sini manajer akan menerima laporan-laporan dari setiap bagian tersebut. Nah, selanjutnya untuk DFD level 2, yaitu penjelasan dari DFD level 1 yang lebih rinci. Di sini kami dari kelompok 2 terkait dengan DFD level 2 lebih memfokuskan pada proses manufakturnya, yaitu pada saat pembuatan barang tersebut, bukan merupakan dari bagian penjualan tadi. Yang pertama yaitu terkait dengan proses kedua, yaitu level 2 proses 2, yaitu terkait dengan login atau hak akses dari setiap bagian-bagian dari PT Sritex tersebut. Nah, di sini yang pertama admin akan menginput dulu, kemudian apabila data lengkap akan diverifikasi, apabila memiliki hak akses atau telah disetujui, maka akan dilakukan penempatan user dan memiliki hak akses. Kemudian pada level 2 untuk proses 3, yaitu terkait input bahan tadi, akan diterima bahan dasar dari inventory tadi, kemudian akan dilakukan pencarian bahan dasar yang diperlukan untuk bagian selanjutnya. Kemudian di bagian keempat atau proses pemolaan tadi, ada bagian pemolaan akan menentukan form data pola yang kemudian digunakan untuk membuat pola yang akan diberikan kepada bagian selanjutnya, yaitu bagian penjahitan. Nah, bagian penjahitan ini akan mencari pola dengan membawa form data jahit, kemudian menginput apabila data jahit ingin diubah, dilakukan pengubahan, dan menghapuskan data jahit apabila terdapat kesalahan. Kemudian dapat mencari data jahit yang digunakan untuk menjahit bagian tersebut, dan akan dibuat juga laporannya pada bagian ini. Selanjutnya ada bagian atau proses ke-6, yaitu dilakukan pencucian oleh bagian laundry. Di sini bagian laundry akan membawa form data pakaian matang, kemudian menginput dan membuat laporan dan mencari data pakaian matang yang akan dilakukan pencucian. Dan selanjutnya yang terakhir di sini adalah bagian finishing, yaitu melakukan finishing terhadap pakaian tadi, akan membawa form data pakaian jadi, menginput, membuat laporan, dan mencari pakaian jadi yang untuk diserahkan ke bagian penjualan nanti. Nah, di sini kami hanya membahas sampai bagian finishing saja karena kami berfokus pada manufakturnya. Selanjutnya akan dijelaskan terkait flowchart dari proses bisnis PT Sritex akan dijelaskan oleh dia.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart PT Sritek sendiri. Nah, flowchart di kelompok kami buat menjadi 3 bagian utama. Yang pertama itu flowchart untuk pembelian bahan dasar, yang kedua itu flowchart untuk proses produksi, dan yang ketiga itu flowchart untuk penjualan. Nah, yang pertama ini ada flowchart pembelian bahan dasar. Nah, ini dimulai dari bagian inventory. Bagian inventory akan mengecek kebutuhan bahan dasar untuk proses produksi. Nah, apakah ini tersedia atau tidak? Apabila cukup, maka bagian inventory tidak melakukan pembelian. Nah, apabila tidak cukup, maka bagian penjualan akan membuat form order bahan. Nah, form order bahan ini dibuat sebanyak 2 kali, yang satu untuk disimpan, dan yang satunya ini akan diteruskan untuk pembelian. Nah, form order ini kemudian bagian pembelian akan membuat SOP atau surat order pembelian yang akan diteruskan ke supplier. Nah, supplier setelah menerima SOP dari pelanggan, dia akan mengecek stok bahan pada bagian gudang supplier. Nah, apakah tersedia atau tidak? Apabila tidak tersedia, maka supplier akan memberikan konfirmasi ketersediaan bahan. Apabila tersedia, maka supplier akan menyiapkan bahan dasar. Nah, setelah itu bahan dasar akan dikirimkan ke pelanggan. Nah, selain mengirimkan bahan dasar, bagian supplier juga akan membuat faktur. Nah, faktur ini akan dibuat rangkap untuk disimpan dan diberikan ke pelanggan. Nah, di sini pelanggan juga akan membuat laporan bahan dasar. Nah, laporan bahan dasar ini dibuat ganda juga, yang satu untuk disimpan di bagian inventory, dan laporan bahan dasar ini akan dikirimkan ke bagian manajer. Nah, manajer ini akan mengecek kebenaran laporan bahan tersebut. Kemudian dia akan melakukan pembayaran, dan setelah melakukan pembayaran, dia akan mendapatkan nota pembayaran atas bahan dasar. Jadi di sini pembelian bahan dasar ini dilakukan secara kredit, bukan secara tunai. Kemudian bagian selanjutnya adalah flowchart mengenai proses produksi. Nah, flowchart proses produksi ini dimulai pada bagian pengolahan. Dan bagian pengolahan ini akan menyiapkan bahan-bahan dan pemilihan pola yang sudah dipilih. Kemudian setelah itu dia akan membuat pola pada bagian dasar, hasilnya yaitu bahan yang sudah dipola. Bahan yang sudah dipola ini akan dikirimkan ke bagian penjahitan untuk dilakukan penjahitan bahan, dan hasilnya adalah pakaian mentah. Nah, setelah itu pakaian mentah dikirimkan kepada bagian pencucian untuk dilakukan pencucian atau laundry, dan hasilnya adalah pakaian matang. Nah, pakaian matang ini akan diteruskan ke bagian finishing untuk dilakukan finishing seperti pemberian aksesoris, kemudian logo, dan packing. Hasilnya adalah pakaian jadi, dan ini selesai. Nah, pada bagian pemolahan, penjahitan, pencucian, dan finishing itu masing-masing akan membuat laporan. Hasilnya ada laporan pola, laporan pakaian mentah, laporan pakaian matang, laporan pakaian jadi. Dan laporan ini akan dikirim ke bagian manajer. Nah, manajer ini akan menyusun laporan proses produksi dari laporan masing-masing tadi. Nah, hasilnya adalah laporan produksi. Kemudian selanjutnya adalah flowchart untuk penjualan. Nah, flowchart penjualan ini dimulai dari customer. Customer ini akan membuat informasi pesanan. Hasilnya adalah informasi pesanan yang akan diteruskan ke bagian penjualan. Nah, bagian penjualan setelah menerima informasi pesanan, dia akan meneruskan informasi pesanan tersebut ke bagian gudang penyimpanan. Gudang penyimpanan ini akan mengecek ketersediaan pakaian jadi, apakah tersedia atau tidak. Apabila tidak tersedia, maka akan dilakukan pembatalan penjualan. Apabila tersedia, maka akan meneruskan konfirmasi ketersediaan pakaian jadi kepada customer. Kemudian hasilnya itu akan bagian penjualan akan membuat daftar pesanan. Nah, daftar pesanan ini yang satu diteruskan ke bagian gudang, kemudian yang satunya lagi itu untuk membuat faktur invoice. Nah, faktur invoice ini akan diteruskan kepada customer. Nah, setelah itu customer akan melakukan pembayaran. Nah, hasilnya adalah bukti pembayaran, yang satu disimpan,
untuk customer dan satunya lagi akan diteruskan ke bagian penjualan. Nah, bagian penjualan setelah menerima bukti pembayaran, dia akan membuat surat jalan. Hasilnya adalah surat jalan sebanyak 2. Yang satu untuk disimpan pada bagian penjualan, dan satunya lagi akan diteruskan ke bagian gudang untuk dikirimkan bersama pakaian pesanan pakaian jadi. Nah, pakaian pesanan jadi ini akan dikirimkan ke customer. Hasilnya adalah selesai. Nah, selain itu, bagian penjualan juga akan membuat laporan penjualan. Hasilnya yaitu laporan penjualan. Yang satu disimpan untuk bagian penjualan, dan satunya lagi akan diteruskan kepada manajer. Kemudian saya akan kembalikan ke Sylvie untuk komentar dan analisis. Baik, saya akan menjelaskan terkait manfaat dari pembuatan sistem informasi manufaktur tadi dan juga pembuatan DFD dan flowchart yang sudah kita lakukan. Dan dari sistem informasi manufaktur sendiri itu sebenarnya bermanfaat bermanfaat bagi perusahaan untuk memberikan bantuan kepada perusahaan dalam mengelola data-datanya dengan cepat dan akurat, di mana data-datanya itu ada data produksi, kemudian data barang yang sudah terjual, biaya pembelian, biaya operasional, dan lainnya. Nah, kemudian untuk pembuatan DFD dan flowchart sendiri itu akan bermanfaat sebenarnya tidak hanya bagi perusahaan saja, tapi juga bagi eksternal perusahaan seperti kita gitu, pegawai pajak atau fiskus. Nah, untuk perusahaannya sendiri itu tentu akan mempermudah karyawannya, mempermudah pegawainya itu untuk memahami apa sih yang akan mereka lakukan gitu dalam proses produksi pakaian jadi itu. Kemudian untuk bagian eksternal perusahaannya sendiri, yaitu bagi fiskus, itu akan memberikan manfaat dalam mempermudah pemahaman terkait alur pelaksanaan kegiatan produksi yang telah dan atau akan diselenggarakan oleh perusahaan itu sendiri. Nah, dengan kita meninjau proses bisnis dari PT Sri Rezeki Isman Tbk atau Sritex ini, fiskus, khususnya bagi fiskus itu perlu memperhatikan, menurut kami perlu memperhatikan beberapa bagian penting dalam hal ini, yaitu penjualan dan pengadaan, di mana pengadaan itu yang mana mereka saling melibatkan pihak eksternal, penjualan melibatkan pelanggan, kemudian untuk pengadaan sendiri melibatkan supplier atau pemasok seperti itu. Nah, kita harus sebagai fiskus harus memperhatikan untuk pengadaan itu apakah ada hubungan istimewa dan apakah perusahaan sudah menerapkan arm's length principle, di mana dia menjual dengan harga yang sesungguhnya gitu, harga kalau dijual dengan tanpa hubungan istimewa. Nah, untuk bukan menjual, tadi membeli dengan harga yang sesungguhnya kalau beli tanpa hubungan istimewa. Nah, untuk penjualan sendiri itu harus lebih memperhatikan kepada di mana kita mendapatkan informasi bahwa perusahaan itu tidak hanya menjual kepada pihak eksternal perusahaan, tapi juga kepada pihak internal perusahaan, yaitu karyawannya, yang secara tidak langsung berarti juga menjadi sebagai konsumennya gitu. Nah, dalam hal ini itu ada kemungkinan manipulasi data baik berupa dokumen penjualan, kemudian jumlah ataupun harganya yang dijual. Nah, itu harus dipastikan dengan benar apakah sudah sesuai dengan yang terjadi gitu. Kita harus lebih memperhatikan dokumen pelunasan atau pembayarannya. Seperti itu dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya kembalikan kepada Madi. Oke, terima kasih. Mungkin demikian. Sekarang satu lagi, kalau bisa 10 menit selesai. Yang BCA, monggo. Izin share screen ya, Pak. Baik, silakan. Oke, langsung kami mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 izin untuk mempresentasikan hasil DFD dan flowchart kami dari PT Bank Sentral Asia BCA Tbk. Pertama,
mari kita lihat informasi umumnya terlebih dahulu. Di mana PT BCA ini kegiatan usaha utamanya bergerak dalam bidang usaha jasa perbankan, di mana produk dan layanan BCA ada produk simpanan, kemudian ada kartu kredit, kemudian fasilitas kredit, layanan transaksi perbankan, layanan cash management, produk bank assurance, kemudian standby LC, kemudian pembiayaan ekspor impor, selanjutnya fasilitas valuta asing, perbankan elektronik, dan produk investasi. Di sini juga sudah diatur dalam pasal 3 anggaran dasar BCA sebagai bank umum. Kemudian selanjutnya langsung kita masuk ke DFD. Oke, ini untuk data-datanya, nanti mungkin jika ada kesempatan teman-teman bisa melihatnya langsung. Ini kita masuk ke DFD level 0. Sebelumnya saya izin menyampaikan bahwa kami memakai komponen DFD-nya dari Demarco dan Yordan. Dan penjelasannya bahwa di sini kita berfokus pada layanan transaksi perbankan atau perbankan individu dan transaksi, di mana terpusatnya dalam proses SI PT BCA Tbk atau sistem informasinya. Kemudian berdasarkan aliran data yang ada dapat dijelaskan bahwa nasabah melakukan kedatangan untuk proses pembukaan rekening bank, melakukan transaksi atau proses penutupan rekening bank. Kemudian nasabah menyampaikan formulir pembukaan rekening, transaksi dan penutupan serta persyaratan administratifnya. Atas transaksi tersebut akan muncul data transaksi maupun data nasabahnya. Selanjutnya data tersebut diproses melalui sistem informasi yang dilakukan oleh teller maupun CS-nya dengan cara melakukan pelayanan pada nasabah. Atas proses tersebut akan ada aliran data berupa buku tabungan, kemudian slip cetak transaksi, instant card, dan nomor rekening. Atas kegiatan dan proses bisnis yang dilakukan dalam layanan transaksi perbankan, dilakukan pengawasan secara rutin oleh Direktur PT BCA, yaitu melalui penyampaian laporan-laporan berupa pertama laporan pengeluaran bunga, kemudian pendapatan administrasi, kemudian laporan atas nasabah, laporan transaksi, laporan saldo nasabah, dan sebagainya. Atas data-data tersebut diproses melalui sistem informasi PT BCA. Kemudian lanjut, kita akan masuk ke level 1, 2, dan seterusnya yang akan dilanjutkan oleh Syarah. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada DFD level 1. Di DFD level 1 ini kita akan lebih menguraikan lagi layanan perbankan simpanan, utamanya simpanan. Jadi setidaknya ada 6 proses dalam layanan perbankan simpanan ini. Yang pertama, pembukaan rekening. Di sini ada sama dengan DFD level 0, entitas yang terlibat tetap 4, yaitu nasabah, customer service, di bawahnya ada teller, dan ada direktur PT BCA. Nah, untuk proses pertama, pembukaan rekening, input di sini, formulir kartu identitas, setoran awal, dan NPWP ini menunjukkan syarat-syarat yang diperlukan untuk pembukaan sebuah rekening simpanan. Nah, proses yang kami ambil di sini lebih memfokuskan kepada proses offline. Kemudian proses data-data ini akan diproses melalui proses pembukaan rekening yang melibatkan pihak internalnya itu customer service, di mana customer service ini nanti akan menginput data nasabah ke data store data nasabah. Kemudian proses yang kedua untuk penyetoran uang ini juga merupakan suatu proses kami mencantumkan dalam DFD ini adalah proses offline-nya. Jadi nasabah terkait datang langsung ke kantor BCA untuk menyetorkan uang. Nah, inputnya di sini ada uang tunai dan ada slip setoran, kemudian akan diproses dalam proses penyetoran uang oleh bantuan pihak internalnya. Di sini entitas yang terlibatnya ada teller, di mana nanti atas penyetoran ini datanya akan mengalir ke data store simpanan karena adanya pemasukan uang. Kemudian untuk slip setoran yang diberikan, ini akan dibuatkan bukti slip setoran. Bukti slip setorannya itu biasanya ada 2 rangkap, di mana satunya diberikan kepada nasabah dan yang lainnya disimpan oleh teller. Kemudian proses yang ketiga ada penarikan uang.
ini juga merupakan proses offline, mohon maaf, di mana inputnya ini di sini ada slip penarikan, kemudian setelah melalui proses penarikan uang, maka outputnya ada uang tunai dan bukti slip penarikan yang diterima oleh nasabah, serta ada bukti slip setoran yang diterima oleh teller. Kemudian data atas penarikan uang ini akan mempengaruhi penyimpanan data store saldo simpanan. Kemudian proses yang keempat ada perhitungan pendapatan dan beban. Pendapatan di sini adalah pendapatan administrasi yang biasanya dikenakan tiap bulan, dan beban di sini adalah biaya bunga yang dikeluarkan bank atas tabungan nasabah yang ada. Nah, proses ini membutuhkan input di mana adanya penetapan tingkat bunga dan adanya penetapan biaya administrasi oleh pihak direktur atau pihak manajemen BCA. Kemudian ada juga input dari saldo nasabahnya untuk melihat berapa banyak saldo simpanan nasabah, kemudian ada input dari data nasabahnya juga. Output yang dihasilkannya adalah bunga simpanan, di mana data bunga simpanan ini nanti akan diteruskan ke data store pengeluaran bunga, dan satunya lagi bunga simpanan ini kemudian akan menambah saldo simpanan para nasabah. Serta tiap bulan biasanya dikenakan biaya administrasi. Biaya administrasi ini akan disimpan ke data store pendapatan administrasi. Nah, kemudian proses kelima ini ada di bawahnya, agak ke bawah, Kak. Proses penutupan rekening. Proses penutupan rekening ini inputnya ada dari nasabah. Nasabah itu ini adalah syarat-syarat untuk penutupan rekening sendiri. Jadi inputnya adalah syarat-syarat penutupan rekening. Ada kartu identitas, buku tabungan, kartu ATM, formulir penutupan rekening, serta biaya penutupan rekening. Kemudian dari pihak bank yang akan mengambil saldo data dari saldo simpanan nasabah yang akan menutup rekening tersebut. Kemudian ada juga input dari data nasabah. Data nasabah tersebut setelah melalui proses penutupan rekening kemudian akan dihapuskan, sehingga atas penghapusan ini informasinya akan diteruskan ke data store data nasabah. Nah, setelah proses ini selesai, outputnya ada uang tunai dan saldo sisa yang diterima oleh uang tunai atas saldo sisa yang diterima oleh nasabah, dan ada data nasabah yang tadi diteruskan ke data store data nasabah. Nah, proses yang terakhir adalah pembuatan laporan atas transaksi-transaksi atau proses-proses yang terjadi, di mana dalam laporan ini, maka data-data dari semua data store, yaitu pendapatan administrasi, pengeluaran bunga, data nasabah, serta saldo simpanan, dibuatkan laporan, yang kemudian laporan ini datanya diberikan kepada Direktur PT BCA. Baik, selanjutnya untuk DFD level 2 akan dilanjutkan oleh Ananda. Kemudian melanjutkan DFD level 2, di sini akan lebih berfokus pada pembukaan rekening baru. Di proses pembukaan rekening baru di Bank BCA ini ada 4 proses utama, yaitu proses validasi data nasabah, input data nasabah, laporan, dan penyetoran awal. Seperti yang ada di diagram yang lagi ditampilkan. Kemudian untuk proses pertama yaitu proses validasi data nasabah. Proses ini itu berfungsi untuk mendata nasabah baru yang akan membuka rekening. Input dari proses ini adalah data-data nasabah baru dan formulir pembukaan rekening. Sedangkan outputnya adalah data nasabah yang telah dikonfirmasi dan siap diunggah ke dalam sistem IDS Bank BCA. Kemudian untuk proses selanjutnya, dari data yang sudah diterima, diperoleh unggahan dalam sistem IDS Bank BCA oleh Customer Service. Input dari proses ini adalah data-data nasabah baru yang diperlukan tadi, dan outputnya adalah data nasabah yang telah tersimpan di dalam sistem IDS Bank BCA. Kemudian ke proses pembuatan laporan. Proses ini
pegawai bank BCA-nya membuat laporan data nasabah untuk disampaikan kepada Direktur Bank BCA. Inputnya adalah data nasabah yang telah tersimpan di dalam sistem tadi, dan outputnya adalah laporan data nasabah baru yang diserahkan kepada Direktur Bank BCA. Kemudian proses terakhir yaitu proses penyetoran awal. Pada proses ini inputnya adalah sejumlah uang yang harus disetorkan oleh nasabah dalam rangka membuka rekening baru, lalu outputnya adalah uang nasabah yang telah tersimpan di Bank BCA dan menjadi saldo awal bagi nasabah tersebut, serta nomor dan buku rekening, serta kartu ATM yang digunakan nasabah untuk transaksi-transaksi selanjutnya di Bank BCA. Mungkin itu saja untuk DFD level akan dilanjutkan dengan flowchart yang akan dijelaskan oleh Kak Noviko. Baik, setelah kita mengetahui alur data dari Bank BCA, sekarang kita mempresentasikan tentang alur kerja dari proses pembukaan rekening baru. Nah, pihak yang terlibat adalah ada nasabah, customer service, sama sistem IDS. Sistem IDS ini Instruction Detection System atau sistem database-nya Bank BCA ya. Yang pertama adalah pembukaan start, dilambangkan start. Kemudian dalam pembukaan rekening, pertama nasabah akan melakukan pengisian formulir pembukaan rekening dan menuliskan identitas dan tanda tangan di atas materai. Lalu customer service melakukan pengecekan pada sistem CIS. Sistem CIS ini apa? Sistem CIS Customer Identification System. Untuk memastikan apakah benar data nasabah ini udah pernah melakukan pembukaan rekening atau belum sesuai dengan nama KTP. Setelah dipastikan nasabah tersebut belum pernah melakukan transaksi keuangan, maka dilakukan proses pengisian data customer baru oleh customer service ke dalam sistem dengan melakukan input identitas nasabah baru. Maka nasabah baru tersebut sudah mempunyai nomor customer-nya. Setelah itu nasabah baru tadi mempunyai nomor customer, kemudian customer service melakukan verifikasi nomor customer untuk menghasilkan account type dan jenis mata uang yang dipakai nasabah. Selanjutnya dilakukan input setoran tunai sampai dengan nominal yang ditentukan di kantor customer service officer. Setelah itu dilakukan proses pencetakan kepala buku, cetak transaksi, dan instant card. Kemudian hasilnya tadi kan buku tabungan, cetak transaksi, dan instant card tadi. Kemudian alur tersebut berakhir di nasabah. Seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya kembalikan ke moderator. Baik, oke, terima kasih Noviko. Oke, mungkin itu 3 dulu, nanti saya akan coba kritis satu-satu termasuk paper yang belum dipresentasikan. Jadi kalau mengingat waktunya, mungkin yang 4 kelompok berikutnya itu akan presentasi pada tugas UAS. Gitu. Oke, sih ya. Sekarang kita lanjutkan. Kalau kemarin kita diskusi tentang, ada pertanyaan sebelum kita mulai? Sebelum kita mulai, ada pertanyaan terkait dengan tugas atau terkait dengan materi sebelum-sebelumnya? Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan, Viko. Saya masih bingung gini, Pak. Ketika kita sudah membuat DFD ini di level 0, konteks diagram. Nah, setelah konteks diagram kan di bawahnya kan ada DFD 1, level 1, level 2. Nah, penentuan DFD level 1 kita itu bisa langsung nentuin kita harus menggunakan logical DFD atau physical DFD seperti itu, Pak? Atau bagaimana ya, Pak? Ini dalam kerangka apa ini? Dalam kerangka ngerjain tugas atau dalam rangka tugasmu sebagai fiskus? Dalam rangka pertama ya ngerjain tugas ini, Pak. Yang kedua ya nanti ikut fiskus itu, Pak. Kalau ngerjain tugas sebetulnya terserah ya. Artinya mana yang kalian paling pahami, dan kemudian karena sama nanti pada jadi fiskus juga gitu. Yang penting adalah bagaimana kalian mampu menggunakan DFD
untuk meningkatkan pemahaman kalian tentang WP. Itu pertama. Jadi otomatis pada sama, bagaimana kalian menggunakan DFD untuk meningkatkan pemahaman orang lain atas WP kalian. Dalam hal konteks tugas, itu adalah kemampuan kalian menjelaskan kepada teman-teman dan saya sebagai pengampu mata kuliah ini. Jadi kira-kira kalau kalian membuat DFD itu membuat saya menjadi lebih paham tentang WP kalian apa enggak? Karena pada saat yang sama, saya dan teman-teman mungkin akan melihat, mengujinya dengan menggunakan prospektus atau laporan keuangan yang disampaikan wajib pajak. Artinya ketika kalian bilang BCA punya DFD kayak gini gitu kan. Nah, kita lihat nih dalam konteks websitenya BCA, dalam konteks laporan keuangannya BCA, itu sinkron apa tidak? Itu batu ujinya. Yang kedua, kira-kira apa yang kalian lakukan itu menyederhanakan pemahaman kami tentang BCA atau justru malah memperumit gitu. Jadi poinnya adalah jangan sampai kalian itu terjebak mainan DFD sampai kalian juga bingung sebetulnya BCA itu makhluk apa gitu. Jadi DFD baik physical maupun logical itu harusnya bisa membantu teman-teman buat memahami wajib pajak itu apa, siapa, bagaimana, sampai kemudian kalian bisa kalau prosesnya seperti ini berarti aspek pajaknya ini. Jadi hal itu yang perlu Nah, dalam konteks ini kira-kira apa yang harus ditekankan? Jadi misalnya tentang BCA. BCA itu income-nya prosesnya begini. Nah, setiap proses begini ada income segini. Nah, kira-kira income ini masuk dalam income perbankan atau income non perbankan. Kenapa? Karena begitu itu income perbankan, mestinya tidak kena PPN. Tetapi begitu itu adalah jasa keuangan non-bank, mestinya kena PPN. Demikian juga ketika ada dokumen yang dirilis oleh BCA terkait dengan wajib pajak. Apakah itu dokumen yang terutang bea materai atau dokumen yang tidak terutang bea materai? Jadi kalian mencoba membayangkan ketika ada physical data flow, itu kan akan ada dokumen yang dirilis. Nah, ketika ada dokumen yang dirilis, berapa persen sih dokumen itu? Mana dokumen yang terutang bea materai apa enggak? Mana yang kena 2-3 apa enggak? Nah, dalam konteks ini itu yang diperlukan sebetulnya. Pemahaman teman-teman tentang kira-kira proses tadi ada hubungannya dengan dampak wajib pajak atau tidak. Gitu ya Noviko? Tambah bingung Pak? Siap Pak, saya udah Oke. Jelas. Saya mau tanya lagi Pak. Saya pernah baca ya, kalau nggak salah di FD itu Pak, di website gitu, di situ tuh ada logical sama physical jadi satu Pak. Jadi di prosesnya itu ada ditulis entity-nya, ada ditulis prosesnya. Nama misalnya dia menjahit, tapi di proses juga ada penjahit. Saya itu masih bingung kok dua-duanya dimasuki dalam set DFD gitu, padahal harusnya logical sendiri atau physical sendiri ya Pak, seperti itu ya Pak. Oke, pertama kan tidak ada keharusan ini. Jadi sama seperti halnya gini, jadi kalau kalian baca lagi lebih banyak tentang buku-buku tentang DFD atau buku-buku tentang bisnis proses, kalian akan ketemu bahwa sangat beragam. Beragam itu kenapa? Ya karena pada dasarnya yang membuat beda-beda. Kedua, peruntukannya beda-beda. Terus kenapa ada data flow yang physical dan logicalnya gabung? Pertama, sangat mungkin itu memang merge. Sangat mungkin itu adalah dua file yang terpisah dan digabungkan untuk melihat untuk ditangkap konteksnya. Jadi bagaimana sebuah logical tadi ketika dimasukkan physical ketahuan, oh ini tempatnya di sini. Oh ini orangnya ini gitu. Jadi logical kan tidak ngomongin tentang itu. Tetapi ketika prosesnya diketahui, oh kalau gitu loket ini kebanyakan orang. Kenapa? Karena di logical akan semua barang akan lewat sini gitu. Nah, ketika ditangkap seperti itu,
itu menjadi semacam ada dua hal. Pertama mungkin jadi analisis beban kerja. Yang kedua mungkin bisa menjadi analisis jangkar buat kita. Buat kita jadi analisis jangkar, buat wajib pajak, buat pertimbangan beban kerja. Oh kalau gitu ketika ada sebuah logical yang melewati tempat yang sama secara fisikal terus-terusan, mestinya si fisikal itu either tambah orang atau nambah sistem supaya nggak overload gitu loh. Jadi proses itu yang kemudian membantu teman-teman. Sementara buat Fiskus, ketika ada sebuah titik yang dilewati oleh semua proses, ya udah kita akan memakai itu sebagai jangkar. Oh kalau gitu omset itu hitungannya sini karena pakunya di sini kan gitu. Gitu ya Noviko? Ya Oke. Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin itu dulu. Oke, sekarang kita kalau kemarin kita sebenarnya kalau kita kemarin bicara masalah proses bisnis manufaktur, itu salah satu titik tekannya adalah ketika teman-teman akan lihat SPT itu ada namanya COGM, ada cost of good manufacture. Yang kedua, otomatis persediaannya itu ada raw material, work in process, dan finish good. Yang ketiga, kemudian bahwa wajib pajak itu memiliki keragaman. Keragaman dalam arti ketika wajib pajak manufaktur tetapi dia tidak punya inventory, berarti dia tol manufaktur. Ketika wajib pajak punya inventory tetapi dia tidak punya keleluasaan ngomongin jadwal, dia tidak punya keleluasaan ngomongin transaksi, itu dia adalah kontrak manufaktur. Ketika dia tidak punya IP, maka dia adalah license manufaktur. Nah, kali ini kita akan ngomongin tentang dagang. Nah, dagang itu bicara tentang bagaimana, kalau kemarin kita diskusi tentang 7 sektor usaha, dagang itu adalah transmisi. Bagaimana wajib pajak atau perusahaan mengalirkan proses, bagaimana wajib pajak itu mengalirkan proses dari manufaktur atau raw material kepada konsumen. Itu dagang. Dagang adalah mentransmisikan, sudah kelihatan ya screen-nya ya? Nah, jadi kalau di dalam undang-undang perdagangan, dagang itu adalah kegiatan yang terkait dengan mentransaksikan barang dan atau jasa kalau di sini, nanti jasa kita dengan tujuan pengalihan. Jadi dia bisa di dalam negeri dan dia bisa melampaui batas wilayah negara. Artinya bisa merupakan ekspor ataupun sebaliknya impor. Yang tujuan transaksi itu, tujuan pengalihan tadi adalah memperoleh imbalan atau kompensasi. Nanti kalau teman-teman melihat yang namanya undang-undang perdata akan tahu bahwa yang namanya jual beli itu unsurnya adalah ada kesepakatan, ada penyerahan barang dan atau jasa, dan atau pembayaran. Nah, otomatis yang namanya dagang tadi itu harus terhubung dengan pembayaran yang dilakukan. Itu kita akan bicara masalah kalau dalam konteks pajak 3M itu begitu. 3M itu harus mampu menghubungkan antara apa yang dilepas dengan apa yang diperoleh. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang rantai supply-nya dagang, itu ada yang dagang langsung ke produsen langsung ke customer. Misalnya kalau teman-teman melihat ada proses bernama kegiatan misalnya warung bubor itu misalnya, itu adalah dari manufakturer langsung kepada customer. Karena barang yang diproduksi akan langsung dinikmati. Tetapi ketika kemudian kegiatan usaha tadi membutuhkan menjadi lebih luas, dia akan membutuhkan pihak lain berupa distributor. Jadi untuk mencapai customer, dia akan melewati distributor. Nah, dalam konteks ini kita akan lihat nanti ada wajib pajak, ada perusahaan yang
menggunakan distributor sebagai mandatori karena memang wajib ada distributornya. Ada yang memang karena dia memang memerlukan distributor. Jadi perusahaan-perusahaan yang wajib ada distributornya, misalnya perusahaan-perusahaan seperti perusahaan teknologi, perusahaan rokok dan teman-temannya, itu nggak boleh jualan langsung ke customer. Mereka harus lewat perusahaan bernama distributor. Apa gunanya? Buat Kementerian Perdagangan, salah satu gunanya adalah mengukur kira-kira proses ini berapa sih. Jadi karena kalau dari manufakturer langsung ke customer, yang agak unik dalam konteks peraturan kita, seperti kita sudah diskusikan dalam 2 minggu ini, di minggu lalu ketika kita ngomongin industri, undang-undangnya adalah perindustrian. Kementeriannya adalah Kementerian Perindustrian. Nah, kali ini ketika ada kegiatan penambahan perdagangan, itu adalah Kementerian Perdagangan, undang-undangnya perdagangan. Jadi kepentingan Kementerian Perdagangan adalah memastikan bahwa perdagangan yang di Indonesia itu perdagangan yang sehat. Jadi tidak kebanyakan impor, tidak kebanyakan ekspor, tidak kebanyakan impor artinya jangan sampai impor yang dilakukan itu mematikan bisnis perdagangan dalam negeri. Tidak kebanyakan ekspor, jangan sampai di dalam negeri tidak ada barangnya, karena barangnya diekspor. Nah, itu kepentingan mereka. Sementara kepentingan perindustrian adalah memastikan bahwa industri yang dilakukan di Indonesia itu adalah industri yang memaksimalkan nilai tambah dari faktor-faktor produksi yang dimiliki kita. Nah, lanjut ketika jasa perdagangan tadi, kalau lebih jauh lagi, dia tidak akan bisa langsung dijual ke customer. Dia akan butuh, ketika outreach-nya lebih besar, dia akan butuh retailer, dari distributor kepada retailer. Nah, lebih jauh lagi nanti, ketika barang itu menjadi barang yang spesifik, atau barang tadi membutuhkan penanganan, ada bernama agent. Ada orang-orang yang harus menyesuaikan barangnya. Nah, kita akan diskusi satu. Nah, kalau kita ngomongin tentang distributor itu bicara tentang penjualan dan pemasaran. Bagaimana dia itu menjadi wakil dari manufaktur. Makanya kalau kita bicara masalah dagang, itu ada pedagang yang lebih mendekat ke pabrik dan ada pedagang yang lebih mendekat ke customer. Distributor adalah pedagang yang lebih mendekat kepada produsen. Jadi kalau teman-teman, pertama itu, otomatis pertama barangnya dia sederhana. Barangnya adalah barang-barang yang melekat kepada produsen. Jadi kalau teman-teman lihat nanti, misalnya ada distributor aqua, distributor gas, mereka tidak ngomongin customer, mereka ngomongin barangnya produsen. Otomatis hubungannya lebih dekat kepada distributor, pada manufakturer. Nah, karena itu, kalau dia hold inventory, maka dia akan dapat markup. Dia akan dapat margin. Tetapi kalau dia tidak hold inventory, karena prosesnya adalah, jadi kalau prosesnya adalah sales and marketing dan tidak hold inventory, maka yang dia dapat adalah markup atas proses yang dilakukan. Gitu ya. Jadi kalau dia pegang inventory, dia akan dapat dua benefit. Benefit yang pertama adalah kegiatan penjualan dan pemasaran yang dilakukan. Yang kedua adalah laba atas barang yang dijual dan dipasarkan. Tapi pada saat yang sama, ketika dia hold inventory, dia punya risiko bernama risiko inventory. Nah, distributor ada dua hal tadi. Yang kedua, wholesaler. Wholesaler itu biasanya adalah pihak ketiga. Dia bukan distributor, dia bukan retailer. Dia adalah pihak ketiga yang memiliki kapasitas untuk handle inventory, untuk ngambil inventory. Pada saat dia juga punya kapasitas untuk mencari pasar. Jadi dia akan beli dari manufakturer, kemudian dia akan lepas kepada konsumen. Nah, di sini karena ada diskoneksi antara manufakturer dengan konsumen, kadang-kadang wholesaler lah pemain besarnya. Dia labanya
atas margin. Karena dia nggak ngomongin kegiatan yang dilakukan adalah margin yang dihitung dari dua hal. Pertama, dari kemampuan dia hold barang. Yang kedua, dari kemampuan dia mendanai barang. Jadi otomatis yang akan menjadi margin hitungan dia adalah kalau itu yaitu bunga bank ditambah dengan penggunaan sumber dayanya. Itu batas itu hitungan margin dia. Nah, dia akan resell goods in bulk, kemudian dia fokus pada bagaimana menyimpan barang dan mengirimkannya. Nah, yang berikutnya adalah retailer. Retailer itu akan bicara tentang jual barang kepada konsumen. Dan kalau jual barang kepada konsumen, dia akan lebih dekat kepada konsumen. Jadi apa yang dia jual bukan apa yang diproduksi oleh produsen, tetapi apa yang diinginkan oleh konsumen. Karena itu dia secara umum dia akan bicara masalah jual barang yang sedikit-sedikit tetapi banyak macamnya. Karena dia akan cenderung melihat apa sih yang dibutuhkan. Dan kalau dia tidak tahu, ya dia akan menganggap bahwa semuanya dibutuhkan sampai terbukti lain. Nah, kemudian agent itu ngomongin tentang sebetulnya di setiap level tadi, distributor, wholesaler, dan retailer itu ada agent. Agent adalah pihak yang tidak memegang barang. Dia itu ngomongin tentang penghubung antara penjual dan pembeli. Kalau dicontoh di minggu lalu misalnya kita ngomongin Sogososa atau Chaebol di Korea. Jadi kalau di Korea itu di Jepang itu ada Sogososa yang menjadi penghubung. Batu bara dari Indonesia tidak akan mampu masuk ke dalam wilayah Jepang kalau kita tidak melewati agent bernama Sogososa. Kenapa? Karena mereka lah yang punya kontaknya pembangkit listrik. Pada saat yang sama, pembangkit listrik di Jepang tidak akan mungkin handle batu bara di Indonesia kalau nggak lewat Sogososa. Kenapa? Karena mereka lah yang punya akses ke Indonesia. Mereka yang punya perwakilan. Mitsui, Sumitomo, Mitsubishi, Matsushita, itulah yang punya akses Sojitz, yang punya akses kepada Indonesia. Di Indonesia mereka punya BUT, punya perusahaan yang mencarikan barangnya. Sementara di Jepang, mereka lah yang menghubungkan dengan konsumen. Jadi itu yang dilakukan. Nah, distributor secara umum karakternya ada 3 transaksi yang dilakukan. Pertama, akuisisi produk. Dia itu handle barang. Dia akan ngambil barang dari manufakturer dan kemudian dia pada gerakan produk. Dia mentransmisikan barang tadi kepada konsumen, kepada wholesaler. Dan karenanya dia akan bicara tentang transaksi. Kalau dia hold inventory, dia ada transaksi. Dia ambil barang, dia jual. Jadi di sini distributor didefinisikan sebagai pihak independen yang jualan barang atas nama konsumen, atas nama produsen. Jadi akan bicara bahwa tentang, jadi kalau teman-teman akan bicara masalah distributor, kalau dalam pajak nasional itu ada namanya dependent agent dan ada independent agent. Mereka bertindak atas nama siapa. Dan karena itu distributor biasanya usahanya itu berbasis kontrak. Dan kontraknya itu tergantung, bisa per wilayah, bisa per barang. Jadi kalau teman-teman melihat iklan apa, terus kemudian ada tulisannya sole distributor. Atau nah, di sini biasanya karena ada barang tadi, karena ada kontrak tadi, biasanya akan menjadi, kalau kita ketemu WP yang distributor, kita akan lihat, mana dong kontraknya? Apakah kontraknya itu bicara per wilayah apa enggak? Apakah kontraknya itu eksklusif atau enggak? Karena kalau eksklusif artinya enggak ada orang lain lagi yang boleh jualan barang yang sama di wilayah tersebut. Jadi saya pernah kejadian ada perusahaan yang ekspor Rinso ke Korea. Bukan, ke India. Saya agak kaget loh.
itu langsung kita cek karena dia rinsonya dari waktu itu masih makro, sekarang watermark. Itu kemudian begitu dicek, loh, kok wajib pajak bisa punya seperti ini? Ternyata begitu saya cari, loh, Unilever India bahkan lebih tua daripada Unilever Indonesia. Dan nggak mungkin Unilever India melepaskan posisinya sebagai manufakturer dan distributor untuk wilayah India dengan ngimpor barang dari Indonesia. Itu pun nggak ke Unilever India. Ekspornya langsung ke perusahaan lain. Jadi pasti fiktif. Betul. Begitu dicek, itu memang fiktif. Barang nggak pernah kemana-mana. Terus kemudian faktur tadi itu betul-betul cuma buat restitusi. Jadi dia beli faktur dari Makro, dari Goro, untuk kemudian direstitusi. Karena ekspor 0% dan pajak masukannya bisa dikreditkan itu tadi. Ya udah, begitu ketahuan fiktif ya udah akhirnya nggak jadi keluar restitusinya. Nah, pemahaman hal-hal seperti itu yang mungkin teman-teman nanti akan perlu pahami. Oh, distributor itu apa sih karakternya? Kira-kira dia punya kontrak apa? Nah, kemudian agent. Agent ini adalah pihak yang tidak punya hold inventory, tetapi dia menjadi wakil dari manufakturer. Otomatis dia dibayar atas jasa yang dilakukannya. Nah, teman-teman akan ketemu misalnya agent itu adalah dropshipper. Jadi atau kemudian teman-teman lihat kalau teman-teman ketemu beli tiket di Traveloka, kemudian teman-teman akan cek di websitenya perusahaan, sama ternyata, ya kan? Jadi misal teman-teman lihat Citylink, kemudian teman-teman lihat di Traveloka atau tiket.com atau pergi-pergi, ternyata sama persis. Terus untungnya apa? Untungnya ternyata bukan margin, untungnya berupa commission. Justru Citylink itu akan menerima lebih rendah kalau dijual lewat Traveloka. Tetapi Citylink paham bahwa outreach Traveloka, tiket.com, begitu jauh lebih luas ketimbang Citylink itu sendiri. Karena itu, mereka membiarkan pihak lain bertindak sebagai agent. Justru meminta, kemudian nanti akan ada komisi. Jadi based on percentage. Jadi kalau teman-teman akses di Traveloka misalnya, ketika klik OK beli, nggak langsung dapat tiket. Mereka butuh sekitar 30 detik atau 1 menit tergantung kecepatan sistem untuk menghubungi situsnya Citylink tadi. Karena mereka nggak punya tiket. Yang punya tiket ya tetap Citylink. Mereka akan menghubungkan, membuka situsnya, nanti situs tadi, interface-nya atau Traveloka, tetapi sebetulnya itu adalah quotation dari Citylink. Nah, setiap transaksi itu kemudian akan dihitung komisinya oleh Citylink dan Traveloka. Berapa sih yang ditransaksikan dari sini? Gitu. Nah, bedanya agent sama distributor secara umum. Nah ini, salah satu perbedaan adalah tadi ownership of goods. Jadi nanti teman-teman akan ketemu WP yang misalnya sebetulnya dia adalah makelar, tetapi dia hold inventory. Cara tahunya adalah biasanya mereka meskipun hold inventory, tapi mereka nggak punya laba. Kok kecil banget? Atau mereka nggak punya gudang, nggak punya kendaraan. Terus bagaimana mereka bisa hold inventory kalau mereka tidak punya infrastruktur untuk itu? Jadi mestinya itu harus ulang. Jangan-jangan ketika sebuah bisnis dia tidak punya inventory, mestinya yang diakui sebagai omset bukannya semuanya. Yang diakui sebagai omset adalah apa yang dilakukannya, jasanya. Kenapa? Karena cost dia itu bukan tentang inventory, cost dia adalah tentang menghubungkan antara konsumen dengan produsen atau distributor. Nah, sementara kalau wholesaler ini adalah pihak ketiga yang memang beli barang dalam jumlah banyak, kemudian dia mampu menentukan harganya sendiri. Kadang-kadang harga ditentukan oleh produsen, tetapi teman-teman akan ketemu wholesaler yang tidak akan patuh sama produsen. Misalnya ketika awal pandemi, teman-teman ketemu ingat masker dan vitamin itu hilang. Padahal pabriknya nggak berhenti, pabriknya jalan terus.
Dan dengan pabrik jalan terus, mestinya barangnya ada terus. Dan begitu barangnya ada, harganya mahal sekali. Padahal pabrik nggak mungkin naikin harga. Kenapa nggak mungkin naikin harga? Karena secara umum pabrik itu sudah jual ke distributor atau ke wholesaler dengan harga tertentu, dengan kontrak tertentu. Jadi misalnya jatahnya Jawa Tengah 1 hari 1.000, let's say. Jakarta 2.000 gitu. Nah, barang itu 2.000 dan 1.000 tetap dikirim. Tetapi barang tadi tidak keluar ke customer. Kenapa? Karena ada pihak-pihak bernama wholesaler yang bisa hold tadi. Mereka punya kontrak, mereka punya uang, selesai, titik. Nah, barang tadi akan keluar dengan harga yang berbeda dari apa yang dimaksudkan dengan misalnya vitamin ada HET, harga yang tertinggi. Tetapi tidak akan masuk itu. Masker juga demikian. Nah, kemampuan mereka hold itu menjadi salah satu kemampuan mereka memaksimalkan ekonomi. Dan ketemu WP yang seperti itu. Nah, ketika ketemu seperti itu, ada risikonya juga. Kenapa? Karena laba yang besar itu tidak mungkin bertahan lama. Begitu ada kelangkaan barang atau ada harga yang tinggi, pedagang serupa itu akan cari kesempatan buat masuk. Jadi otomatis begitu masker langka, bahkan produsen softtek, pembalut dan pakaian dalam pun membuat masker. Bahkan Sritek pun membuat masker. Jadi produsen lama masker seperti Sensi dan teman-temannya itu dan distributornya tidak bisa bertahan lama-lama juga. Hold margin yang tinggi. Jadi dalam pasar yang terbuka, di mana semua pihak bisa masuk dan keluar, wholesaler itu dia akan bisa laba tinggi, tetapi tidak akan waktunya lama. Jadi begitu masker banyak, langsung turun semua harganya. Nah, jadi nanti ketemu bahwa wholesaler itu financially gold house. Dia akan beli barang dalam bisa cash, bisa tempo, tetapi pada dasarnya mereka itu akan beli barang dalam jumlah besar. Dan karena itu marginnya sebenarnya biasa kecil, kecuali ada momen-momen seperti pandemi tadi. Dan karenanya wholesale itu biasanya barangnya sedikit, nggak banyak macamnya. Tetapi karena dia khusus, dia akan mampu driving idea, driving ini yang akan harganya teman-teman kan ketemu produsen ya distributor yang akan mampu menjual harga bahkan jauh di bawah apa yang dijual pabrik. Jadi kalau teman-teman misalnya let's say buka Tokopedia, teman-teman cek Imbus di Soho, di situs pabriknya si Imbus harganya sekitar 40.000. Sebenarnya teman-teman akan ketemu di mana beberapa wholesaler itu mampu jual harga 35.000. 32.000 yang jauh daripada harga yang memang di umum. Kenapa? Karena mereka mampu hold barang banyak dan begitu itu tidak menguntungkan mereka lepas satu-satu. Mungkin marginnya menjadi kecil, mungkin marginnya menjadi nggak ada, tetapi itu yang mereka mampu lakukan. Dan mereka itu maintain warehouse and karena itu dia akan punya barang banyak, punya uang banyak. Nah, teman-teman akan punya isu di sini tentang nanti ada produsen yang akan beli barang terus nggak pernah jual. Minggu terus sampai kemudian inventorinya aset dia itu inventory semua misalnya. Nah, teman-teman harus lihat apakah inventory ini punya date apa enggak, punya tanggal apa enggak. Kalau inventory berupa Indomie ada waktunya di mana itu Indomie menjadi tembal, menjadi apa? Menjadi keluar. Rokok misalnya itu cuma punya waktu 6 bulan. 6 bulan setelah tanggal produksi, ya rokok nggak bisa dijual. Nah, sementara retailer itu karena tadi barangnya, karena dia lebih mendekati konsumen, dia barangnya banyak. Kenapa? Karena konsumen itu tidak bisa lihat misalnya kalau di sini contohnya adalah hijab Benka misalnya, ketika teman-teman mana ya contohnya ya itu teman-teman nggak bisa kemudian yang terkenal hijab mundur seperti ini dan itu yang dijual ya nggak mungkin karena pasti konsumen akan lihat yang lain-lain. Nah di situ
kemampuan menghasilkan laba oleh retailer itu barang yang terjual itu harus mampu menutupi kerugian atas barang-barang yang tidak terjual. Jadi kalau di toko buah misalnya yang laku cuma mangga dan jeruk, maka margin mangga dan jeruk itu harus mampu menutupi kerugian yang mungkin ditimbulkan karena dia selain jualan mangga dan jeruk, dia jualan ceri, salak, dan teman-temannya. Dan begitu itu rugi, kerugian tadi harus ditutupi oleh penjualan dari barang yang terjual. Karena itu secara umum harganya menjadi lebih mahal. Di situ kemampuan mereka memanage jenis produk menjadi sangat dominan. Nah, ini whole prosesnya. Jadi dia beli barang, dia simpan, dan kemudian dia punya infrastruktur untuk jualan barang, display dan teman-temannya. Ini aspek pajaknya. Nanti teman-teman akan ketemu di mana wholesaler. Secara umum, isunya adalah apakah apa yang mereka, misalnya ketika beli, apakah semua barang yang dibeli itu BKP atau dijual oleh PKP. Jadi kalau teman-teman lihat yang namanya, misalnya kalau di Jurangmangu ada Harmoni, itu sebagian barang dari yang dijual oleh Harmoni itu dibeli dari UMKM yang bukan PKP. Otomatis jadi bukan PKP. Tetapi barang tersebut ketika dijual oleh Harmoni menjadi BKP. Karena Harmoni PKP. Nah otomatis Harmoni itu udah langsung nanggung 10% atas yang dia tidak, atas dia itu pajaknya. Itu perhatian. Oh, jadi isunya pedagang itu banyak di sini. Badannya malah sedikit lebih tipis. Kenapa? Karena mereka banyak tidak untung dari situ. Nanti akan lihat lagi untungnya justru dari 4 ayat 2. 4 ayat 2-nya bukan tentang gudang, jangan-jangan tentang mereka menyewakan gondola. Jadi supaya display di dalam pandangan mata, si supplier harus bayar. Atau di ujung gondola harus bayar lagi. Nah, justru itu kemudian nanti ada PPh pasal 23, ada 4 ayat 2, atas transaksi tersebut, ada PPN-nya juga. Itu teman-teman yang mungkin akan lihat. Nah, kemudian di laporan keuangannya, seperti yang saya bilang, ada inventory dan ada piutang. Otomatis biaya laba ruginya tentang biaya penjualan. Nanti teman-teman akan lihat ada COGS dan ada beban penjualan. Nah, teman-teman harus perhatikan kira-kira apa itu beban penjualan. Apakah beban penjualan itu menjadi bagian dari yang boleh dibiayakan apa tidak? Ini yang teman-teman lihat nanti kemudian arsipnya. Nah, sebentar cek dulu. Terus sudah lewatnya. Oke. Saya kena dulu. Oke, mungkin itu tentang dagang. Nah, tentang jasa bedanya adalah dia tidak hold inventory. Jasa dagang, tetapi yang diperdagangkan tidak nampak. Jadi nanti akan ketemu di mana COGS-nya itu tidak ada. COGS-nya itu tentang COGS-nya itu adalah biaya usaha lainnya. Sebentar, saya langsung aja ke Oke. Nah, kalau di jasa, teman-teman akan lihat nih mana jasa ini. Salah satu yang khas adalah dia tidak ada. Oke. Besok setelah UTS akan saya diskusikan tentang jasa dagang dan manufaktur menurut TP. Oke. Nah, jasa itu bedanya adalah dia tidak akan hold COGS, maka 0. Kemudian barang-barang, jadi yang ada di SP itu transaksinya adalah transaksi berupa kebanyakan jasa keuangan, ada 3 jasa keuangan yang disiapkan dan jasa non keuangan dimasukkan ke dalam satu kelompok usaha sendiri. Oke, mungkin itu. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya ingin bertanya terkait yang tadi, Pak, yang slide di yang perdagangan terkait dengan supply chain tadi.
Di situ kan ada levelnya Pak ya, yang channel distribution tadi. Nah, kalau di situ tidak disebutkan tentang wholesaler itu letaknya di mana Pak? Apakah ini dia akan menambah level atau seperti apa Pak? Terus yang kedua Pak, terkait dengan retailers, misalnya kan kalau Indomaret itu kan retailer Pak. Nah di situ itu, di Indomaret itu Pak saya lihat itu dia punya barang yang atas brandnya sendiri gitu Pak. Jadi dia punya barang merek Indomaret yang dia jual juga. Nah apakah Indomaret itu termasuk manufacturer juga Pak? Dan misalnya kalau dilihat dari supply chain tadi kan nggak ada Pak, dari manufacturer langsung ke retailer gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik. Nah, terima kasih, bagus pertanyaannya. Jadi gini, yang namanya perusahaan ini nanti kalau ketemu tidak banyak yang kemudian satu aja. Jadi pertama Indomaret tadi ya, Indomaret itu sebagai retailer, tetapi Indomaret juga sebagai brand. Nah, PT Indomarko Prismatama sebagai pemilik brand tadi, dia itu dua hal nih. Karena ini ngomongin data flow, teman-teman akan lihat, ketika sebuah gerai itu Indomaret adalah marketplace, ada sebuah tempat dagang barang-barang banyak orang. Dia Indomarko beli barang A, B, C sampai Z, kemudian dijual di gerainya masing-masing. Nah, pada yang sama, Indomarko ternyata barang D ini laku terus, marginnya gede dan penjualannya bagus. Kalau kita jualan barangnya, misalnya gula, let's say gula. Kalau kita jualan barangnya gula-gula atau rose brand terus-terusan, harganya 12.500. Tetapi itu harga pakai brand. Nah, kenapa nggak kita pakai brand sendiri? Nah, Indomarko bikinlah. Dia bikin namanya bikin self brand. Dia bikin, oke lah kalau gitu aku bikin sendiri. Aku beli gula dalam bentuk box, kemudian aku ke packaging, aku taruh di geraiku. Jadi kalau teman-teman perhatikan, apa-apa yang dijual dengan brand-brand masing-masing gerai tadi adalah brand-brand yang memang dibutuhkan orang banyak dan secara umum jualnya bagus. Dan orang tidak peduli sama brand. Kenapa Indomaret tidak bikin pasta gigi misalnya? Karena pasta gigi itu butuh izin, butuh proses, butuh brand. Dan itu tidak punya dimiliki oleh Indomaret. Tetapi kalau gula, orang tidak akan bicara masalah mereknya. Gula itu yang dilakukan oleh Rose Brand atau Gulaku, kalau Gulaku nggak produsen gula, tetapi yang dilakukan mereka sebetulnya ketika untuk customer, mereka itu cuma membuat packaging menjadi lebih kecil. Kenapa? Toh sebagian besar gula masih impor. Jadi packagingnya aja. Nah, ketika kegiatan tambahan packaging bisa memberi nilai tambah yang maksimal, kenapa tidak? Jadi Indomarko Prismatama, mereka punya fungsi manufakturer yang kemudian dijual di gerai-gerai masing-masing Indomaret. Dan itu hampir semua. Dan itu dilakukan karena mereka punya data barang-barang apa yang terjual, barang-barang apa yang mudah dilakukan. Jadi barang-barang yang ketika orang akan beli barang, dia akan melihat barang yang duluan baru mereknya. Jadi kalau teman-teman lihat, barang-barang yang terjual atas nama merek, entah Carrefour, entah Indomaret, entah Alfamart, itu adalah barang-barang yang merek menjadi nomor kesekian dari pertimbangan konsumen untuk membeli. Itu pertama. Yang kedua, izin itu kesekian. Jadi Aqua dan seterusnya, kita lihat nih, begitu Aqua yang dijual itu adalah Amidis misalnya, tetapi dipakai di rebrand Indomaret. Jadi dalam konteks itu nanti teman-teman belajar Amidis tidak sebagai kontrak manufakturernya Indomaret. Nah, Indomaret menjadi manufakturer pemegang merek dan beli air minumnya Amidis dalam jumlah banyak. Harganya lebih rendah. Kenapa? Karena tidak lakunya air tidak tergantung Amidis lagi, tapi tergantung si Indomaret. Gitu ya teman-teman. Oke. Mungkin itu
minggu depan teman-teman akan UTS. Selama UTS, pastikan dijawab semuanya. Kedua, kalau kalian tidak tahu jawabannya, kalian tulislah sesuatu yang relevan dari pertanyaan itu, gitu ya. Karena tujuan utama kuliah ini bukan tentang kalian memahami DFD atau memahami flowchart, tetapi menggunakan DFD dan flowchart untuk memahami proses bisnis WP. Itu ya. Jadi jangan sampai kebalik-kebalik. Jadi teman-teman fokus utama tetap pada proses bisnis wajib pajak. DFD, flowchart, mapping proses itu hanya alat bantu. Gitu ya teman-teman. Selamat melanjutkan akhir pekan dan selamat UTS, mudah-mudahan lancar semuanya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam, makasih Pak.